Dalam satu hadis ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat? Para sahabat kalau sudah ada orang Arab Badui datang mereka senang ya. Karena orang Arab Badui ini kalau nanya enggak pakai malu-malu. Para sahabat kalau mau nanya mereka malu, enggak enak sama Nabi. Kalau Nabi karismatik, enggak enak nanya. Sehingga mereka terkadang ada permasalahan, mereka simpan lama baru tanya kepada Nabi. Cari kesempatan pas untuk nanya kepada Nabi SAW. Kalau Arab Badui, enggak. Datang, ya Rasulullah, langsung tanya. Kadang-kadang, wahai Muhammad, saya punya pertanyaan langsung. Ya. Jadi mereka senang kalau ada Arab Badui. Terkadang juga ada Arab Badui di sini. Jadi dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah SAW tentunya tidak tahu kapan hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kata Rasulullah SAW tidak tahu ya. Karena waktu Jibril pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya Muhammad akhbirni anis sa'ah." Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku kapan hari kiamat." Kata Nabi, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Jibril yang bertanya tidak tahu, yang ditanya Muhammad juga tidak tahu. Jadi Nabi SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Ternyata ditanya kapan hari kiamat. Maka Rasulullah SAW balik bertanya kepada Arab Badui ini dengan pertanyaan yang bermanfaat. Kata Nabi, "Wa madza a'data laha?" Apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat tersebut? Hari kiamat pasti datang. Entah kiamat kubra, kita akan bertemu atau tidak, atau kita meninggal. Kalau sudah meninggal sudah tegak hari kiamat kita. Maka pertanyaannya, apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat tersebut? Apa jawab Arab Badui tersebut? Ma a'datu laha bi kathrati salatin wala siyamin wala shadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Kata dia, ya Rasulullah, saya persiapkan diriku bertemu dengan hari kiamat. Saya sholat, tapi sholat saya tidak banyak. Arab Badui ini lugu ya, jujur. Saya sholatku tidak banyak. Saya puasa sunnahku tidak banyak. Saya sedekahku tidak banyak. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW berkata, ya, anta ma'aman ahbabta. Kau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kalau kau cinta benar kepada Nabi dengan cinta yang benar, kau akan dikumpulkan bersama Nabi SAW. Anas bin Malik waktu mendengar hadis ini, maka beliau berkata, "Fama farihal muslimuna bi syai'in ba'dal Islam, ma farihu bihadzal hadis." Kaum muslimin tidak pernah bergembira seperti gembiranya mereka dapat Islam, ya, yang paling gembira tentunya Islam, masuk Islam. Kemudian yang kedua yang paling mereka gembira adalah mendengar hadis ini. Ternyata kalau seorang mencintai orang lain dengan cinta yang benar, akan dikumpulkan bersama orang tersebut. Maka Anas bin Malik berkata, "Fa ana uhibbun nabi wa Abu Bakrin wa Umar, ya, wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bi mithli a'malihim." Aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, dan aku cinta kepada Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka meskipun aku tidak bisa beramal seperti mereka, namun karena aku cinta kepada mereka. Maka ini hadis yang paling membuat bahagia para sahabat. Barang siapa yang cinta kepada orang lain dengan cinta yang benar, maka akan dikumpulkan bersama mereka. Oleh karena hati-hati, jangan sembarangan meletakkan cinta. Bagaimana dengan orang yang cinta mati sama Bon Jovi misalnya? Pasang yang kemudian cinta mati, semua diikuti. Cinta mati bahaya, jangan sembarang mencintai. Kalau datang histeris, pingsan, bahaya, jangan sembarang mencintai. Jadi ternyata cinta kepada Nabi ibadah yang sangat mulia. Ibadah tersendiri sangat mulia, bisa menjadi bekal seorang untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Disebutkan dalam sebagian riwayat, kata Ibnu Hajar rahimahullah, ya, dalam riwayat yang lemah, ya, Arab Badui ini, itulah Arab Badui yang kemudian kencing di masjid. Hadis tentang Arab Badui kencing di masjid, hadisnya sahih. Tetapi kaitannya apakah yang kencing di masjid itu adalah yang bertanya tentang hari kiamat? Ada hadis yang menggandengkan, namun hadis itu lemah. Ya, paham? Hadis tentang Arab Badui bertanya kapan hari kiamat, hadisnya sahih. Hadis tentang Arab Badui kencing di masjid juga sahih. Tetapi apakah orang yang bertanya tadi dialah yang kencing di masjid? Ini hadisnya lemah, tapi ada hadis yang menjelaskan itulah orangnya. Jadi setelah dia bertanya kepada Nabi kapan hari kiamat, dia pergi ke depan kemudian dia kencing di masjid. Kencing di masjid. Ya, bukan di Masjid Tarbiyah, bukan. Masjid Nabawi ya. Kencing di Masjid apa? Nabawi ya. Maka fabala fi ta'ifatil masjid, kemudian dia kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas, orang teriak, "Woi, berhenti!" Orang teriak. Sahu, mereka berteriak, dalam riwayat sahu, mereka berteriak. Rasulullah SAW mengatakan, "Da'u, biarin, duduk, biarin. Santai aja. Jadi mereka sudah mau berdiri, mau nahan, Rasulullah bilang, "Jangan, biarin. Kenapa? Kalau ditahan bahaya, kalau dia kaget dia balik berhamburan berbahaya. Kalau disuruh berhenti juga kerannya ditutup tiba-tiba juga bahaya.
Jadi Rasulullah biarin agar kencingnya fokus. Begitu dia selesai kencing, Rasulullah SAW minta didatangkan air, kemudian ditumpahkan air tersebut. Orang Arab Badui waktu lagi asik kencing, dia dengar orang teriak-teriak. Dia dengar Nabi bela dia. Biarin. Dia dengar atau tidak? Dia dengar. Maka dia sangat cinta kepada Nabi SAW. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ghairana. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain enggak usah. Maka Nabi SAW berkata, laqad hajjarta wasi'an, kau telah menyempitkan rahmat Allah yang begitu luas. Kenapa Arab Badui ini kagum dengan akhlak Nabi SAW?